Pengadaan pesawat terbang, terutama untuk kebutuhan pertahanan keamanan negara, selalu mengundang pro kontra, apalagi di tahun politik seperti sekarang. Pada dasarnya pengadaan pesawat terbang bisa dilakukan lewat hibah, beli bekas, atau beli baru, serta bisa juga membuat sendiri dan kerjasama produksi. Lantas mana yang sebenarnya paling menguntungkan bagi Indonesia serta tidak buang-buang anggaran dan tentunya yang paling sesuai dari rencana strategis jangka panjang sistem pertahanan keamanan negara yang akan dibangun? Kita akan membahasnya bersama pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, Mas Khairul Fahmi. Selamat pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Mas Fahmi, kalau kita melihat dari rencana membeli 12 jet tempur bekas ini, apakah memang ini keadaannya darurat? Se-urgent apa sebetulnya sehingga perlu membeli pesawat tempur bekas? Iya, kita tahu bahwa kekuatan udara kita ini saat ini ini masih jauh dari kekuatan pokok minimum yang ingin dicapai, padahal tenggat waktu pencapaian MEF itu akhir 2024 dan hingga saat ini kan secara umum baru tercapai sekitar 65%. Nah, kekuatan udara kita berada di posisi capaian yang terendah. Ini juga merupakan dampak pelambatan dan stagnasi di Renstra 2 ya 2015-2019. Kemudian dilanjutkan pandemi COVID-19 dengan itu berdampak luar biasa bagi pengadaan alutsista kita, dan juga dilanjut lagi ada sejumlah jet tempur kita yang habis masa pakai. Nah, kemudian kita lihat belanja alutsista ini kan baru diakselerasi lagi pada Renstra 3 ya, sehingga kemudian ada perbedaan yang sangat jauh dari capaian minimum essential force dengan rencana awalnya. Nah, artinya sangat kecil kemungkinan untuk mengejar capaian MEF ini melalui akuisisi alutsista hingga 2024 nanti ya, kalau Kementerian Pertahanan tidak mengambil langkah transisi. Sementara itu kan kita tahu tadi jet tempur yang kita punya yang benar-benar siap tempur itu juga sudah sangat terbatas ya, karena habis masa pakai, kemudian ada juga yang sedang dalam perbaikan atau pemeliharaan gitu ya. Nah, celah inilah yang antara lain saya kira mendesak untuk secepatnya diatasi. Nah, itu yang juga membuat posisi pemerintah dilematis ya. Kalau kita pesan yang baru itu datangnya masih cukup lama, sekitar 3-4 tahun begitu. Sementara ada kebutuhan yang mendesak karena kesenjangan tadi ya, kesenjangan antara kekuatan faktual yang kita miliki dan tantangan dinamika kawasan maupun global gitu. Nah, selama masa transisi ini ya diperlukan memang kekuatan penopang ya, sehingga ya kita bisa pahami ya mengapa Kemenhan akhirnya memutuskan untuk membeli alutsista bekas ini. Cuma saya agak kurang sepakat kalau itu dikatakan cukup panjang gitu ya masa pakainya. Baik. Karena bagaimanapun ini sudah Mas Fahmi, puluhan tahun. Kalau kita bicara soal pesawat bekas ini ya, pesawat Mirage 2000-5 ini kan informasinya baru tiba pada tahun 2025, Januari 2025 begitu. Sementara pada tahun 2026 pesawat terbaru Rafale akan tiba di Indonesia. Ini apakah sesuai dengan rencana strategis pertahanan kita? Apakah Anda melihat ini efektif begitu dengan anggaran fantastis 11,8 triliun rupiah, hampir 12 triliun rupiah, Mas Fahmi? Iya, itu yang saya kira memang agak tricky ya, agak tricky gitu kesannya, karena ini kok seolah-olah jadinya hanya sekedar untuk katakanlah menyelamatkan reputasi ya dari bayang-bayang kegagalan upaya pencapaian MEF yang merupakan tanggung jawab pemerintah.
begitu ya. Jadi yang penting itu kesannya akhirnya, jadi yang penting pada 2024 nanti kita sudah punya sekian daftar belanja yang kira-kira apa namanya, dalam dijadwalkan Januari 2025 sudah akan sampai. Nah itu kan apa namanya menjadi poin tambahan ya dalam pencapaian IMF yang tadi saya kira masih jauh dari 100% begitu. Maksudnya menyelamatkan reputasi tadi seperti apa, Mas Fahmi? Evaluasinya sejauh ini seperti apa sebenarnya soal rencana strategis pertahanan kita ke depan? Iya, itu kan kekuatan pokok minimum itu kan sesuatu yang sudah direncanakan jauh-jauh hari ya, dan targetnya adalah kita akan mencapai kekuatan pokok minimum itu pada apa namanya pada 2024 nanti 100% misalnya gitu kan rencananya gitu. Dan itu juga sudah dibagi apa namanya, rencana belanjanya juga sudah dibagi dalam tiga tahap rencana strategis ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah karena pelambatan tadi yang saya sampaikan, akhirnya kita agak sulit mengejar capaian itu di range 3 ya, walaupun sudah diakselerasi tapi kan tidak mudah juga ya, karena untuk sampai ke kontrak efektif itu kan masih ada pembicaraan cukup panjang sampai dengan kemudian pembayaran dan sebagainya, tahapan-tahapan itu kan harus dilalui, sehingga pembelian pesawat bekas ini kan lebih mudah gitu ya kira-kira ininya ya, apa namanya transaksinya maupun apa namanya kehadirannya juga lebih cepat begitu, sehingga ini mungkin menjadi pilihan ya untuk itu tadi apa namanya menambah angka capaian MEF tadi. Oke, Mas Fahmi, tadi Anda sempat mengatakan ya bahwa pembelian pesawat Mirage 2000-5 ini cukup tricky sebenarnya kalau kita lihat. Kenapa tapi kesannya ini dipaksakan? Anda mengatakan di beberapa media juga bahwa ini bisa jadi bom waktu. Maksudnya seperti apa, Mas Fahmi? Ya, bom waktu bagaimanapun pesawat bekas itu, ini kan pasti apa namanya pemeliharaan, perawatan dan upaya untuk menjaga kesiapan tempurnya itu juga berbeda dengan pesawat baru ya. Apa namanya beban kerjanya juga tidak bisa disamakan dengan pesawat baru ya, walaupun katanya apa namanya flight cycle-nya masih rendah 1.800 km misalnya mile misalnya begitu, tapi kan itu sudah tetap saja ya instrumen-instrumen lain, terus kemudian logam-logamnya itu kan sudah cukup tua juga. Jadi ini yang membuat menurut saya akan berdampak ya, kehadiran pesawat bekas ini akan berdampak pada kita keluar biaya ekstra untuk pemeliharaan, perawatan dan menjaga kesiapan tempur. Ya, Mas Fahmi, tadi Anda katakan ada biaya ekstra, kemudian beban kerja dari pesawat tempur bekas ini tidak bisa disamakan dengan yang baru. Artinya, apakah Anda ingin mengatakan sebetulnya tidak layak pesawat Mirage 2000 ini untuk kemudian dipakai dengan masa baktinya yang sudah dari tahun 97 di Qatar, kemudian tersisa hanya beberapa tahun saja dengan biaya yang cukup fantastis. Masih mumpuni tidak pesawat ini untuk dipakai oleh Indonesia? Ya masih cukup mumpuni, tapi saya kira tidak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya artinya ini hanya benar-benar, saya kira hanya untuk masa transisi, dan kalau itu dikait masa transisi tadi ya, kita sudah punya rencana mendatangkan yang baru gitu ya, Rafale, tapi belum bisa didatangkan. Nah, menunggu kedatangan Rafale ini bisa digunakan sebagai penopang, kekuatan penopang, tapi kan saya kira ini juga jadi terlalu mahal ya kalau kita menghadirkan Mirage 2005 ini hanya untuk memperkuat selama 1-2 tahun begitu, itu kan juga nggak saya kira terlalu mahal lah. Jadi ini tentu harus dipikirkan tadi ya, bagaimana membagi beban kerja sehingga ini bisa memang benar-benar Mirage ini bisa digunakan waktunya dengan waktu yang lebih panjang ya, tapi juga terawat dan terpelihara dengan baik. Ya.
Baik, artinya pemerintah harus betul-betul membagi beban kerja dari pesawat Mirage 2000 ini yang masih mumpuni tadi Anda katakan, tapi kemudian sekedar untuk mengisi kekosongan sampai nanti pesawat baru tiba di Indonesia. Terima kasih atas dialognya Mas Khairul Fahmi selaku pengamat militer ISISS telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.